Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sallu alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salama sallu alaihi. Allahumma salli Sayyidina Muhammad. Allahumma 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 salli. Allahumma
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah untuk hari ini pemirsa di rumah sekali saja kembali dalam program Ustaz Gaul bersama Sarung Gajah Duduk. Tadi di awal dengan salawat pukulan ibu jadi bilang sampai seriusnya. Tapi yang kor ya ada yang kor, ada yang busuk. Kayak beban hidupnya besar ya bu, enggak ya, aman ya. Senyum-senyum dong, jadi ya nenek. Kayak masih ada, tinggal cicilan nggak belum. Ada bu, ada. Tapi itu adalah pernyataan yang luar biasa. Iya. Tapi luar biasa, bu. Bu. Ibu. Bu. Ibu. Asik. Nah, pasti pemirsa di rumah penasaran nih, Ustaz. Betul. Ini cantik-cantik. Ini kok warnanya ibu yang satu ini apa ya? Kudun tuh warnanya magenta apakah? Oh, gradasi, warna gradasi. Kalau yang ini? Oh, gradasi juga. Barandasi kalau ya. Kakek warna-warni mana ya? Jadi, pasti penasaran, Pak Ustaz. Iya. Ibu-ibu dari mana ini? Ya, betul. Di mana yang ini ya? Kita tanya langsung saja ya. Bu. 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 Ibu-ibu. Kita mau perkenalan. Ini ibu-ibu dari Majelis Taklim. Dan Masya Allah. Jadi ada dua, Ustaz. Dua, betul. Ustaz betul. Ummu dan Babu Jannah. Makassar. Tapi jauh-jauh Makassar nah. Iya, ujungnya Makassar. Iya, dekat-dekat ini namanya Tol Sutami. Iya. Masuk dalam. Ada ibu cantik ini semua Mi. Iya, betul. Nah, Bu. Di sini siapa di depan nih? Ayo Ibu Ketua. Babu Jannah. Ada pendamping tak bicara ibu. Nah, betul sehat. Oh, kayak masih. Kursi tak aman bu ya, aman ya. Jadi sebelum kita mau bincang-bincang dengan Ibu Ketua, saya mau ingatkan lagi buat pemirsa di rumah dan buat ibu-ibu semua yang ada di sini, Bu. Bu. Lapar ki? Keren. Jangan lupa Bona dan pemirsa di rumah untuk kunjungi website dari Sarung Gajah Duduk di mana? Apa www ya ini baru www.gajahduduk. Mantap memang tahu ini di majelis taklimnya, Masya Allah. Karena Gajah Duduk, Sarung Gajah Duduk bukan cuma sarung nak jual ibu. Bukan cuma sarung nak jual ibu nah, karena ada juga pasmina. Ya, ada yang mau kena. Mau apa lagi dekat Ramadan nanti? Mau kena pasmina, baju koko, gamis semua ada mi. Kurta ada semua. Kalau mau kita tahu lebih lengkapnya itu bisa ibu follow Instagram dan Facebooknya. Di @gajahduduk_i. Iya. Yang ibu ya dia ibu. Sarang yuk. Bu. Ibu. Mau dengan tausiah hari ini? 2 jam. Bisa? Bisa. Oh, keren. Insyaallah. Tapi sebelum kita dengan tausiah Pak Ustaz, kita mau bincang-bincang dulu Ibu Ketua tapi. Bismillah. Sakit gimana nih? Perkenalkan nama tapi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ika Wahyuliani. Alhamdulillah sebagai Ketua Majelis Taklim Babul Jannah
Villa Mutiara Indah. Sudah berapa lama Ibu Ketua menjabat? Alhamdulillah saya sudah 2 periode, itu kurang lebih 3 tahun. Masya Allah. Nah, kalau Babul Jannah sendiri kan ini ada 2 majelis taklim, tapi Babul Jannah kita masuk Babul Jannah. Ini sudah berapa banyak anggotanya Ibu Ketua? Alhamdulillah saat ini anggota kami 35 orang dalam satu klaster. Oh, 35 satu klaster. Kegiatannya, aktivitasnya mungkin ada per bulan, per tahun, per hari, per... Alhamdulillah kegiatan kami rutin itu bulanan, ceramah, biasa ibu pengajian ya, pengajian ceramah, tausiah kadang fikih, kadang sirah nabawiyah, ya, dilanjutkan dengan biasa penggembira ibu-ibu yaitu arisan, Pak. Ya. Tapi banyak yang bayar semua ya. Alhamdulillah, dari nunggak ya. Selain itu Bu, ada kegiatan harian mungkin tadarus atau apa? Iya, belajar mengaji. Kemarin kami ada tahsin, tapi untuk saat ini lagi stop karena mungkin ada beberapa faktor, tapi insya Allah akan kami lanjutkan kembali. Masya Allah, mudah-mudahan berjalan semua ya. Iya. Tangan dulu buat Mbak Ujana. Masya Allah. Bu, kita tahan dulu Ibu Ketua ya, nanti kita bincang-bincang lagi. Mau kali tanya gini Bu, kira-kira ada yang tahu temanya hari ini apa? Belum. Ayo dari Ibu Rana. Benar kena iseng Rana. Jadi saya bino. Benar kena biasa. Bu, ada yang tahu temanya hari ini apa? Sama aja Ki. Kalau gitu kita tanya Pak Ustadz di. Iya. Setuju? Di belakang? Setuju. Di belakang. Setuju ya. Apa temanya hari ini Ustaz? Insya Allah tema kita hari ini adalah jangan sombong. Ngapa tepuk tangan? Ya gitu. Enggak boleh tepuk tangan. Jadi temanya hari ini apa? Tidak pakai tepuk tangan. Ya. Temanya apa? Masya Allah. Mau kita dengar? Tafadhol silakan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bu, Ibu sehat? Anak-anak sehat? Suami sehat? Dompet sehat? Iya, besar ki suara. Besar ki suara atau mana? Sehat semua. Sehat dompet Kalau tidak sehat kentara aja Bu. Saya itu ku tahu ibu kalau tidak sehat dompetnya banyak koyo di sini. Atau miring jilbab pernah pakai. Kalau ada yang salah-salah jilbab hari ini mau berarti kurang sehat. Kurang sehat itu dompet. Sehat dompetnya Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada hari ini adalah jangan sombong. Kenapa Ustadz angkat tema seperti itu? Penyakit yang paling besar bukan penyakit zohir, bukan penyakit luar, tetapi penyakit yang paling berbahaya adalah penyakit di dalam, penyakit hati. Kalau orang kedengarannya dia sakit kanker, sakit jantung, ya, apalagi diabetes meletus, ya, pokoknya komplikasi ada gulana, ada tomakna, ada semua. Memang bisa bikin coba-coba. Nah, orang yang punya penyakit zohir memang berbahaya Bu, tetapi lebih berbahaya lagi orang yang punya penyakit hati.
Maka daripada itu, di antara penyakit hati yang paling berbahaya adalah at-takabbur, sombong. Merasa dia yang paling baik, merasa dia yang paling benar, merasa dia yang paling pintar, ya. Padahal dia tergolong orang al-buntu'u. Iya, baik je kalau buntu. Kalau al-piti-pitiu wasotta-sotta'u dende karai. Nah, makanya agama kita larang kita untuk memiliki sifat ini. Jangan lalu ada ibu-ibu merasa lebih baik daripada tetangganya, mentang-mentang dia sudah punya mobil CR-V, tetangganya baru Avanza. Saya bilang, apa tonjin joto na Avanza ji. Dia tahu Avanza bu na keski kau CR-V tapi nu cicil lagi. Si mau. Dia ibu yang bilang, betul. Pengalaman. Iya, iya. Ingat ibu nah, persyaratannya dengar ceramah tidak boleh tersinggung. Setuju? Karena kita sekarang mau memperbaiki diri. Kalau begitu kau berubah kecepatan. Ada biasa orang dia begitu tapi marah kalau ditanya ki. Betul? Malah kuna kigap pekan dia gini. Nggak ada gitu, nggak ada di luar ji. Di Karmata tuh memang di luar sini. Ya, biasa ditanya ki, kau tampun umamu kau, marah. Padahal memang tampui. Ada tong orang itu biasa nih bilang, Ustaz kenapa tuh saya tetanggaku nak kepoya? Kenapa kepusing sekali kok kalau nak kepoya ku tetanggaan? Bukan dia kasih makan kok. Iya. Biasa ada orang pusing, nah dengar, nah hafal ke semua ini blok A, semua blok A, blok B, napal semua apa nak bilang? Aku bilang penghafal kapan penghafal gosip kapan ibu kan? Bukan penghafal Quran. Semua ceritanya orang di blok A, blok B, naising ngasing. Maja iji puna nesa iji puna pasti batu-batu mi. Berarti ya kategori banpol. Jadi jangan sesekali ada penyakit atau ada rasa sombong di dalam hati kita. Mutiara ummu ji lebih bagus ke saya. Babul jannah. Apa itu babul jannah? Pintu surga. Mutiara ummu, apa nih mutiara ummu? Oh kentara itu mutiara ummu, berarti itu ibu buka banyak mutiara-mutiaraan je. Dia bersus. Makanya sehat-sehat di sini bang. Nah, karena banyak cila-cila. Semua tahu semua. Iya, semua. Jangan gue cilangasin. Cilangasin ya bang. Jadi karena ada perasaan lebih baik dari orang, ya, akhirnya dia rendahkan orang. Tuh, jangan bu ya. Jangan. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Luqman. Allah berfirman, wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan sesekali kamu palingkan wajahmu dari orang lain karena merasa lebih baik, merasa lebih tinggi, merasa lebih mulia dan merasa sombong. Adakah orang biasa itu? Ya, orang KB ya. Ini boleh bersih nawan juga orang KB kau biasa. Iya, sendiri saya bukan ustaz buku pakanai mate lalu kok. Iya, balik kunci ini. Iya, minta mobil baru. Hujang-hujang ini kau, nah buka ke kacana. Buka kacanya, baru lewat di samping rumah tetangga. Nak klakson ibu. Tanja anakku di sini kai. Balik kunci ini ki. Ah, sekali ditanya ki, kenapa nu buka kacana na hujan? Nah bilang datang AC. Bulan dalam hatiku, bukan datang ko AC, ko di sini anu. Iya. Ada sini bu ya, tidak ada yang gitu ya? Tidak ada di sini, tidak ada. Iya. Di luar pe, bukan tidak ada di sini, di luar pe. Nah, yang mentang-mentang jabatannya lebih tinggi, dia rendah kami orang lain. Mentang-mentang uangnya lebih banyak, dia rendah kami orang lain. Tidak boleh bu, itu penyakit besar. Sampai Allah tidak cintai orang seperti itu. Orang yang sombong tidak disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu jalan dalam keadaan sombong di permukaan bumi ini. Innaka lan tukhriqal arda wa lan tablughul jibala tula. Kamu jangan sombong di permukaan bumi ini sebab kamu tidak bisa menembus bumi dan kamu tidak bisa setinggi gunung. Iya, maksudnya apa bu? Kalau Allah sudah datangkan bencana dari bumi, mau ke mana? Betul? Pelajaran dari saudara-saudara di Sumatera, Aceh, Jawa Barat, banjir. Bumi sudah berbicara.
Nah bilang Ebit GAD, coba kita bertanya pada rumput. Ya. Cara dengan ngasih ibu-ibu. Iya, sendena di luar masjid ibu kita selesaikan satu album. Iya. Jadi bumi sudah bicara, gunung juga bicara. Apa bicaranya gunung? Terjadi longsor. Akhirnya manusia berada di antara tengah-tengahnya, berada di antara runtuhan gunung dan berada di antara genangan banjir. Makanya jangan ibu, karena jadi tinro. Tidak, tapi tidak lapar jika kayak ini. Iya, persangku jini lihat pucak-pucak yang kata. Saya bilang begitu. Ya, pemirsa di rumah, yuk Majelis Talim, jangan kemana dulu, kita kembalikan ke Bang Ical. Masya Allah, Bu. Apa kita bisa dapat ini? Jangan betul? Yakin? Insya Allah, dek. Jadi kalau pakai emas 80 gram, nyata pakai terus ya. Nah, udah kita punggur, ngapain sih gue? Jadi jangan pakai rantai, bukan rantai digalung di sini. Ngapa ki? Pakai sini kan? Nih, atau itu pakai bando emas, pakai itu jilbab, pakai itu bando emas. Ya, jangan gitu, oke? Emas itu harusnya digadaikan. Ibu, kita iklan dulu ya, jadi jangan kemana-mana, tetap di program Ustaz Gaul bersama Sarung Gajah Duduk. Saya kembali lagi di program Ustaz Gaul bersama Sarung Gajah Duduk. Alhamdulillah kita masih bersama Ibu Ketua dan ibu-ibu Majelis Taklim dan Masya Allah, semangat amin tuh. Nggak ada kuliah tutup mata nah. Begini aja. Berarti tindromil lagi. Ada tuh tidak bernapas bilang. Nah, tunggu dulu deh, kau bikin napasku. Tes saja gitu. Tapi Bu, yang hidup napas tanah. Minta tolong katanya lanjut, ambulans kucing di sini. Tidak ada. Tapi ada yang perlu saya pertanyakan sebelum kita lanjut. Iya. Biasanya ini di atas meja itu adalah Musara. Tenak godong. Di mana Oh, di bawah. Oh, iya. Ada sih. Bu. Dengan tema apa tadi? Betul. Mau lanjut? Sebelum lanjut saya ingatkan lagi, kenapa Sarung Gajah Duduk disebut legenda Nusantara? Ada yang tahu, Bu? Betul sekali. Betul. Ibu ingat aja. Disebut legenda karena betul. Coraknya betul. Bukan semua betul, tapi memang pitikan-pitikan aja kebanyakan. Karena Sarung Gajah Duduk diproduksi dan dimulai tahun 1970. Besar atau soalnya nampak 70. Ya, 7. Dan alhamdulillah pabriknya itu masih di Indonesia. Tepatnya di daerah Pekalongan Jawa. Pekalongan Jawa. Ya, Jawa Tengah. Keren. Bagus. Boleh Jawa Tengah, Dik. Jadi kalau ada yang mau kunjungi pabriknya boleh.
Bila kiprah syuting di Fajar TV, insya Allah nanti dikasih harga di bawah lagi harga pabrik. Ibu dah, saya tahu Babul Janna mau juga mau ke sana boleh. Tinggal bilang kiprah syuting saya Fajar TV pernah usah sekali. Nak kasih gratis plastiknya. Jadi, oke Bu, Bu, kita kembali ke Bu Ketua, Bu Ketua. Nah, Bu Ketua, kira-kira apalagi yang rencana kegiatan yang mau dilakukan oleh Babul Janna? Kegiatan-kegiatannya apa lagi, program-programnya seperti apa nanti? Alhamdulillah untuk periode kali ini saya niatnya ingin mengadakan qasidah untuk ibu-ibu Majelis Taklim Babul Janna agar lebih kreatif lagi, agar lebih sama-sama apa maksudnya saling persaudaraannya saling kuat lagi karena kita bersama-sama memainkan qasidah itu, jadi harus sama-sama bermain begitu. Dan berani untuk bertanding nanti ya? Iya, insya Allah kedepannya seperti itu. Kalau kan dalam lagi Ramadan Ustaz, biasanya apa kegiatannya Bu gitu? Kalau di masjid sendiri? Kalau untuk Ramadan sementara ini sih belum ada. Belum. Karena mungkin buka puasa bersama kali ya, di rumah masing-masing. Tadarus ya. Kalau buka puasa di masjid biasa, ibu yang tangannya. Ada ya. Setiap hari kali. Setiap hari di. Kalau untuk di masjid setiap hari ada buka puasa, tapi untuk kegiatan majelis taklim belum sampai sekarang. Belum. Nanti tadarus ya boleh nanti kita diundang lagi ya Bu ya. Makasih banyak ya Bu. Mau jadi puasa hari Ramadan? Ingat pada insyaallah. Oh iya. Puasa ya Bu ya? Kita bikin tadarus nanti dengan Babul Janna. Jadi Bu, terima kasih banyak Ibu Ketua. Terakhir harapannya dulu. Harapannya buat Majelis Taklim Babul Janna. Harapan saya untuk ibu-ibu Majelis Taklim Babul Janna, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Amin. Rajin-rajin kita datangi majelis ilmu agar tali silaturahmi kita terjalin bersama karena kita ini satu klaster, semua satu saudara. Amin. Masyaallah. Betul. Karena silaturahmi itu memperpanjang umur. Pintar Meki. Memperpanjang umur. Memperbanyak rezeki. Bu, apa tadi temanya? Jangan sombong. Tak panggil ibu ke sana. Cinta kadang. Jangan sombong. Kita lanjut lagi, tafadhol silakan. Masya Allah, Bu. Oh berarti yang main kasidah tadi Bu dari Mutiara Ummu. Iya. Babul Janna baru ini belajar. Babul Janna belajar ke sama ini. Saking semangat tadi hampir nak pukul teman nak. Ibu, salah kunya. Tapi jangan belajar yang baiknya ya. Tapi luar biasa selawatnya tadi. Betul. Luar biasa, Masya Allah. Jadi belajar sama Mutiara Ummu. Ya nanti sama-sama. Tapi biasa itu yang diajar lebih hebat. Nah bilang pelatihnya 2 kali, dia 3 kali. Iya. Sekalian Nabi bilang 2 kali, Nabi bilang berhenti masih belajar. Tapi Masya Allah luar biasa nyaman kita hari ini di Masjid Babul Janna. Dan terluar biasanya lagi karena Ustaz pakai sarung gajah. Nah, cantik Bu? Cantik. Mau Ki? Mau. Beli Ki. Dua aja stoknya. Kalau mau Ki hubungi Bang Ical. Jadi sarungnya Ustaz pakai, yang Bang Ical pakai, bajunya, sokonya itu semua dari Gajah Duduk. Jadi itu sudah terbukti bahwasan sarung Gajah Duduk bukan cuma sarung jual. Enggak pernah promosi kan nih. Semua ya, semua ya, jilbab ya, mukena, baju koko, ada semua di situ. Jadi persiapan Ramadan nanti ibu-ibu kunjungi websitenya Sarung Gajah Duduk _ID, Facebook dan Instagramnya. Dan jangan lupa follow TikToknya Ustaz. Betul. Bu. Jadi tema kita apa tadi? Jangan sombong. Nah, kalau kita sombong Bu, yang pertama dampaknya tidak nasuka ki Allah.
Jadi jangan bilang Bu, kalau kita selalu dikasih harta, terus naik jabatan terus bagus-bagus, mulus-mulus di kehidupan kita sangka itu adalah kasih sayang Tuhan. Belum tentu, sebab Allah mengatakan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidrajkan dia. Apa itu istidraj, Bu? Istidraj itu merasa benar tapi ternyata salah. Ada tong orang sudah tahu dirinya salah tapi tetap ngotot merasa benar. Nah bilang kayak Ustaz tadi di luar. Di situ ku bilang dengan hatiku, cocok main di sini. Akhirnya hampir masalah duhur di luar. Ternyata masjidnya di dalam lagi. Masuk lagi orang. Iya, sudah salah ngotot lagi. Jadi jangan sampai ada sifat sombong itu, sebab kita akan mendapatkan kebenciannya Allah. Nah kalau Allah yang benci kibut, tidak ada kebaikan didapat di dunia, apalagi di akhirat. Yang kedua lebih parahnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang ada di dalam hatinya kesombongan meskipun sebesar biji sawi. Bayangkan inja. Kita tidak ada je persa-persa tapi jangan lagi jawab kira. Atau nanti tetangga bilang kita orang sombong. Iya. Jadi tanya dirita, jawabannya juga kita tomo yang tahu. Iya, tidak masuk ke dalam surga, Bu. Nah, kalau tidak masuk di dalam surga, di mana tempat tak? Kita mau nama aja saya. Ini film mutiara. Di mata itu. Jadi jangan, Bu. Majelis taklim mutiara ummu sompama merasa apa tonjin jubah jannah sepak napi masih gina. Iya. Kami mana nampak di sini tonjil latihan. Tanjana tungku. Nah, atau kababul jannah nak bilang, "Dari ngapa menjijil bab nama terong dari rin ramami." Iya. Apa sih tadi warnanya gradasi, udah. Gradasi. Tadi yang ini beda barandasi. Itu barandasi di sini, bang pengkuburan di sana. Iya. Ini gradasi, ini tahu ya. Apa tadi? Ungu. Iya. Garasi ini. Nah, makanya jangan sampai ada kesombongan dalam hati. Tak buam itu, Bu. Ya, selalu belajar merasa lebih hina dibandingkan orang lain. Tapi bukan menghinakan diri kepada orang lain. Ya, mentang-mentang kaya, pergi maki hinakan diri tak di situ, jangan Bu. Ya, kita juga mentang-mentang kaya direndahkan orang, tas sinampir disuruh mising. Lebih kena anu sini kau dulu. Baji nomor tenak kio. Sini kau dulu. Andu lebih kau dulu nih. Uang nak pembayar kini. Pimu kini. Mentang-mentang begitu, kau dona perbudak orang. Jangan. Itu harta titipan, jabatan amanah dari kesehatan, semua adalah rezeki dari. Apa yang mau kita sombongkan? Kutanya itu Haman, ya, menterinya Firaun, ya, sedikit lagi mirip Firaun. Saking pintarnya itu, Bu, belum ada teknologi seperti sekarang, belum ada fasilitas seperti sekarang. Dia sudah bisa membangun piramid. Kalau ada rezeki kita nanti jalan-jalan ke Mesir, coba masuk di piramid itu. Lebih bagus lebih bagus strukturnya itu bangunannya dibandingkan orang yang bikin sekarang. Sekarang kan banyak alat-alatnya. Dulu tidak ada alat-alatnya, bisanya itu dia bangun itu bangunan secantik itu. Tetapi begitu dia berhasil bangunan seperti itu, dia mengatakan hada ilmu min indi. Ini semua saya bisa lakukan karena pengetahuanku. Merasa sombong, akhirnya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qarun, tahu Qarun? Saking banyaknya hartanya Qarun itu beberapa unta yang bawa kunci gudangnya. Baru kuncinya. Belum isi hartanya itu. Apa karena dia merasa ini semua hasil usahaku karena kerja Kak, tidak kutu Kak. Saya bukan orang al-kutu wal malasu. Iya. Dia kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, akhirnya apa? Ditenggelamkan ke dalam bumi, sehingga semua peneliti yang menemukan harta di dalam bumi disebut harta Qarun. Bayangkan itu, dihinakan, ditenggelamkan di dalam bumi. Firaun lebih-lebih
Fir'aun lebih parah daripada Haman dan Korun. Kenapa? Karena Fir'aun merasa sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya biasa gemetaran bu kalau ada imam, apalagi kodong itu anak muda, ya pesantri-santri baru pulang, pas dia baca waqala ana rabbukumul a'la Allahu akbar, dia merinding bulu-buluku di belakang. Aku bilang, woi Fir'aun itu yang bilang saya adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Kalau dia ruku berarti dia ruku kepada Fir'aun. Itu pentingnya orang belajar. Saya biasa kalau santri-santri rukun besok, woi ini ajari boko ngapa nak kawan taman ini. Makanya mesti belajar orang. Dia mengaku Tuhan yang maha tinggi. Kenapa bu? Karena kapan ada yang melawan langsung dibunuh. Dan Fir'aun tidak akan tidak segan nih kalau Nabi bilang sama pengawasnya bunuh, ai sudah dibunuh. Nabi bilang sama pengawasnya eksekusi, ai dieksekusi. Saking kuatnya dia punya kekuasaan, tapi cara merasa sombong, merasa dirinya sebagai Tuhan, akhirnya dia ditenggelamkan di tempat yang paling rendah, bukan di bumi bu, di bawah laut. Lebih parahnya lagi diselamatkan badannya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, al-yawma nunajjika bibanadika litakunu liman khalfaka ayah. Hari ini saya selamatkan kau dengan badan-badanmu supaya menjadi pelajaran untuk orang setelahmu, bahwasanya jangan kamu sombong. Jangan sesekali ada ibu-ibu yang punya perasaan di dalam hatinya, rasa sombong, rasa lebih baik dari orang lain, rasa lebih pintar dari orang lain. Sebab itu adalah awal kehancuran. Siapa yang diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi sombong, tunggu sebentar lagi dia akan hancur. Siapa yang diamanahkan jabatan tapi sombong, tunggu sebentar lagi dia akan turun. Siapa yang diamanahkan kesehatan tapi sombong, tunggu sebentar lagi dia akan sakit. Intinya jangan paham, bisa diamalkan. Kering. Bisa? Iya harus bisa dulu baru insya Allah. Kalau insya Allah ki dulu, toh. Kalau insya Allahnya orang Indonesia beda insya Allahnya orang India. Orang India itu kalau insya Allah pasti datang nih. Tapi kalau orang Indonesia, Nabi bilang insya Allah tidak datang itu. Iya. Yang terakhir ini. Yang terakhir. Nah, ada orang Jepang, orang India dan orang Indonesia. Itu orang Jepang. Kenapa sukses bu? Apa yang cerita itu yang kerja. Banyak kerjanya. Sedikit bicaranya. Orang India banyak duduk ceritanya daripada kerjanya. Akhirnya tidak sukses. Lihat maki. Tak sebentar gitu main feeling. Belum mising. Kenapa belum selesai sedikit cerita ya belum mising. Akhirnya tidak sukses. Tapi kalau orang Indonesia lain cerita, lain kerja. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk. Pemirsa di rumah jangan kawan dulu. Kita kembalikan ke Bang Ica. Masya Allah Ustaz. Ibu-ibu aku dah begini Tom ni. Mengantuk Tom ibu ni. Bu. Dingin tu yang sini ni mesti babul sana. Dingin lah. Ni kita minum mana? Bu. 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 Setelah ini siapa untuk dua orang yang mau bertanya? Karena kita akan kasih hadiah dari sarung aja dulu. Yang pertanyaannya bagus dan sesuai tema. Tadi temanya apa? Jangan sombong. Dua hal yang tidak disukai. Apa yang ada dua yang kita petik temanya? Tidak sombong. Yang pertama, jangan sombong. Tidak disukai oleh Allah. Jangan sombong. Yang kedua, ayo berhenti dong asing ini gue. Yang kedua, ini itu benar, itu perlu diperhatikan. Kayak lain ini ya. Tidak bilang asing. Yang pertama tidak suka Allah, yang kedua tidak akan masuk surga. Jadi tidak boleh sombong. Kita iklan dulu. Jangan kemana tidak di program Pusat bersama Sarung Gajah Duduk.
Kembali lagi di program Satu Tegal bersama Sarung Gajah Duduk. Alhamdulillah kita masih bersama Ibu Ketua dari Babul Jannah dan Ibu-ibu dari Majelis Taklim. Dan Masyaallah masih semangat. Iya. Tapi pas tahu siang. Kalau begini ya semangat ya. Iya, tapi harusnya begini tadi. Tapi alhamdulillah semua sudah makan siang ya Bu ya, sudah. Hah? Ada yang belum makan siang? Siapa? Enggak belum makan siang? Ih, dia sama Ki Bu. Insyaallah sebentar. Yang mana dekat rumahnya? Jangan bilang 5 langkah migrasi sampai mata. Datang itu. Bu. Siap mau dapat hadiah? 2 orang yang bertanya kita kasih kesempatan untuk dapatkan hadiah dari Sarung Gajah Duduk. Budi. Tapi sebelumnya pemirsa di rumah saya ingatkan bahwa kalau mau beli Sarung Gajah Duduk yang seperti ini Bu, yang ada tulisan kok lontar sel lagi Gajah Duduk sel lagi saya gajahin. Kalau Gajah Duduk dari dulu ada yang tulisannya pasti ada. Iya. Yang ada tulisan lontar saya bilang tulisan iya bukan itu. Yang ada tulisan Arabnya bukan lontar ini ujian saya Arabannya bukan lontar kodong. Di mana Gajah Duduk itu tulisan tulisan jadi ada tulisan. Kenapa ada tulisan Arabnya? Karena begini Bu, kita cantik namu ya pakai apa Ustaz? Otentik ya. Kan dulu itu kan Sarung Gajah Duduk itu saya garis-garis di toh. Ini kita tidak kota halus dulu. Bicara kan lain. Ada saya gitu kota halus. Kota-kota. Ya. Banyak tuh kayak ini banyak bahasanya. Jadi kota-kota halus, nu kan penjual bakso. Dulu gas kota-kota, sekarang bermotif, otentik, bukan kota-kota halus. Misalnya kota halus tak 3, kasar 2. Apa mereka mah? Begitu memang kalau sensi yang berlaku. Iya, kota-kota halus. Ada sih, tapi keren nih Bu ya. Tepuk tangan dulu buat Ibu kota-kota halus. Besok nanti tuh garis-garis kasar. Takalan. Jadi dia lebih otentik Ibu ya. Jadi ada tulisan Arabnya lebih otentik, lebih bermotif. Kayak Pak Ustaz saya pakai seperti itu. Ya. Jadi bukan ini kota-kota halus dan garis-garis kasar. Saya beri Ibu izin Bu Ketua ya. Itu aja. Itu aja. Pada naon nih. Oke, Bu. Kita kasih kesempatan yang mau bertanya angkat tangan. Bu. Oh di sini kumpulan campur ya deh. Ibu ketawa. Nah, kita kasih kesempatan Ibu yang mau bertanya. Kita kasih kesepakatan satu dari Mutiara Ummu dan Babul Jannah satu ya. Yang dari Mutiara Ummu dulu, boleh siapa? Ibu Ketuanya boleh. Ini boleh. Tapi Ibu Ketua, ya. Perkenalkan nama tak, Dek. Majelis Taklim tak, alamat tak, anak tak. Berapa anak tak? Berapa anak tak? Tak? Berapa sih? Iya. Boleh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nuryati dari Majelis Taklim Mutiara Ummu. Iya. Dengan status keluarga saya. Tinggal tadi mana? Tinggal tak dulu. Oh, tinggal di Villa Mutiara Kirana. Oh, dekat sini Ji. Ya, baku sampingan Pak Ustaz. Oh, Masya Allah. Terus?
Status keluarga saya, alhamdulillah masih satu suami, jangan sampai dua. Ya Pak Ustaz kan? Jangan sampai dua. Dan anak 3. Anak 3. Ada yang cucu? Belum. Belum. Masih menunggu jodoh dan uang panai. Oh, Karena 2 Pak Ustaz kan? oh 2 cewek. Tapi berarti menunggu uang? Menunggu jodoh. Oh, jodoh dan Uang panai. uang panai. Nasi menteng. Oke, mau bertanya Pak Ustadz, Ibu Ketua, atau Mau bertanya. sama? Saya mau bertanya Sama ke Pak Ustaz. Pak Ustadz lagi. Silakan. Assalamualaikum, karena terima kasih atas kesempatan yang Assalamualaikum. Udah. Assalamualaikum gitu pelan-pelan. Assalamualaikum. Jawab gitu orang. Ini tidak. Assalamualaikum lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Pak Ustadz lagi. Terima kasih Ya. atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak Iya, Ustaz. sama-sama Ibu. Dengan pertanyaan saya, bagaimana menghadapi orang sombong dengan menjauhi dosa? Menghadapi. Terus. Ulang pertanyaan. Susah ke saya ini majelis taklim, Pak. Udah. Dengar gitu tahu. Bagaimana cara menghadapi orang sombong? Sudah mau. Itu mau. Iya. Supaya kita Oh iya. terhindar dari dosa juga. Oh iya, ngerti. Ngerti pertama. Terhindar dari Betul. dosa juga. Nah, Bagaimana caranya Menghadapi menghindari? menghadapi orang sombong. Iya, menghadapi orang sombong untuk menghindari dosa. Ya. Pergi. Tidak. Dosa juga kalau Dosa juga kalau pergi. Kenapa, Ya. Ustaz? Dosa. Oh iya, oke. Jangan kita berdebat karena jauh kan tidak kayak gimana. Iya. Itu saja Bu, cukup? Iya. Cukup, oke. Jawabannya nanti ya. Saya akan terima keserunya dulu. Allahumma salli wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bagaimana menghadapi orang sombong supaya kita berdosa? Supaya tidak. Iya, menghindari dosa. Keren Ibu Ketua. Keren. Iya. Oke, itu tadi dari Babu Jana. Umu. Iya, Umu Jana Umu. Sekarang dari Babu Jana boleh. Jangan lalu juga sampai lebih kadang-kadang bawa. Iya. Oke. Tapi ya, uang hadap sana Ibu. Lambaikan tangan kalau tidak mampu. Perkenalkan nama seperti tadi Ibu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun kan teman-teman sering. Perkenalkan, nama saya Safi Trianti. Safitri, panggilan? Fitri. Oh, saya kira Safi. Safi Trianti. Safitri, oh ya. Panggilan Fitri, Ibu Fitri. Ada yang suami tak, Bu? Iya ada Ustaz. Di mana? Tuh di Iya. Ayo. Iya. Maka anak tadi tanya ke bilang ada yang suaminya itu. Iya. Allah anak tadi dia dulu. Ada yang suami tak, Bu? Ada anak juga ada aja. Ada insyaallah tiga Ustaz. Oh, 3 sama dengan Ibu ya. Tinggalnya Di sini, Villa Indah. di sini mana? Ya, Mutiara Indah, Mutiara Oh, Indah. Mutiara Indah. Depan sedikit. Iya, depan. Kanan. Iya, kanan. Kiri. Kiri. Ah. Singgah makin di situ sebentar Ustaz. Oh iya, oke kanan. Saya Fitri dari Majelis Talim Babul Jannah. Tepuk tangan dulu dong. Tunggu dulu, ada. Ayo ke sini. Mau bertanya sama? Ustaz, Iya. Yakin Ki? yakin. Iya, pertanyaan tak apa coba Be. Terima kasih Ustaz atas kesempatan yang diberikan kepada Sama-sama, saya Ibu Fitri. untuk memberikan pertanyaan. Iya, Ibu. Kita tahu kan Ustaz bahwa seperti hadis riwayat Muslim bahwa tidak masuk surga orang yang ada sifat Sombong. Sebiji sara. Sebiji sara atau sebiji sawi Ustaz. Sawi.
Kalau biji durian ya Pak. Besar-besar sedikit. Nah kita ini kan ibu-ibu nggak bisa dihindari kayaknya dari sifat-sifat itu Ustaz. Apalagi seharian kita pakai baju cantik sendiri sedikit dikira ki sombong. Pakai jilbab bagus dikira ki sombong. Oh, siapa bilang begitu? Itu perasaan. Baru perasaan. Perasaan ini nggak ada bukti. Iya begitu ya. Perasaan tak jadi ya. Tapi paling tidak kan tatapannya itu dong Ustaz. Iya. Nah, Pertanyaan apa? Pertanyaannya Ustaz, bagaimana caranya menghindari sifat sombong sehari-hari ini Ustaz? Sama Seperti ini. itu. Dan bagaimana Rasulullah itu di dalam Rasulullah itu cukup ya? Tak sambung kita tu jawabannya. Siap, Ustaz. Iya, kami pada ada tak? Terima kasih banyak Ustaz. Iya, sama Ibu. Allahumma salli Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Masya Allah. Mentang-mentang ada suaminya di sini, tidak mau ucapkan terima kasih. Ibu kata tahu ibu dah. Terima kasih. Di sini tidak. Yang bawa ke sarung ini. Pak Ustaz sudah jalan-jalannya. Yang bawa sarung ini. Syukur Ustaz. Lalu ada suami ini. Iya. Ada deken. Ibu kata tahu. Meskipun itu ada nama kasih. Tapi ada Ji, ibu katanya syukur Ustaz. Lalu tapi dengan pertanyaan sama tadi Ustaz, bahwa bagaimana cara menghindari orang sombong. Kalau saya satu tambahan, mungkin kan sama jawabannya. Ciri-ciri orang yang sombong itu yang paling kelihatan itu apa Ustaz? Iya. Coba Ustaz silakan. Baik, kita jawab yang pertama dulu. Ya, bagaimana caranya menghindari sifat sombong supaya berdosa? Supaya tidak berdosa. Sebenarnya tadi maksudnya itu pertanyaannya mungkin Ibu, saya hindari itu orang yang sombong. Nah, supaya saya tidak berdosa. Karena kalau kucing kikukak kiuna. Mungkin begitu sedikit. Nah, caranya Bu, ulama sudah ajarkan. Kalau ada orang sombong Bu, kita juga harus sombong ke dia. Bagaimana caranya? At-takabbur lil mutakabbir sodakoh. Bukan hadis ini nah. Senam pernah kana ada hadis dah baca Pak Ustaz itu. Ustaz gaul kah? Senam pernah mesin di boya penyebar hadis palsu. Teh hadis ini perkataannya juga ulama kah? At-takabbur lil mutakabbir sodakoh. Sombong kepada orang sombong sedekah. Supaya nak kasih tongi. Memangnya dengan uang kau bisa perintah saya? Betul Sombong apa tadi? Maksudnya orang sombong. Dia bilang, "Ya tahu Pak." Iya tahu. Saya yang bertanya tadi, nah ingat Ibu, kalau ada orang sombong, biasa orang sombong itu jalai, betul? Ipa santomi. Pernah pacini ke ngapa nona? Dia tuh maki janjang. Ini nak kasih lihat langsung toki sirik kita nona. Kita jangan kerja di sini. Parisinya awak ya. Tapi coba bikin pas nak kasih lihat itu gelang emas nah, ya jantangan anunya, Rolexnya, nak kasih lihat baru tidak dilihat. Apa kira-kira mau nasombongkan? Iya kecil itu. Iya betul. Iya. Pasti dia bilang, apa yang kosong gua ini? Iya, tiada janjang. Jangan kasih lagi, nak kasih lagi gelang emasnya, kita kasih lagi emas tak? Ya, jadi caranya begitu Bu. Kalau tidak mau berdosa, iya kita hindari, selesai. Aman daerah, aman dunia persilatan. Tapi pun dibati-bati makin jadi itu Bu. Itu orang sombong. Kalau tambah dibati-bati, tambah jadi itu. Iya tambah jadi. Ya, apalagi tambah di anu nih. Ada tong itu bilang anu, ini penyakit juga ya, penyakit. Cari muka. Iya. Charper. Catita Bu. Iya. Bagus nih Mas Nda. Iya. Ada itu orang charper juga nah bilang, itu tuh bombet tak Bu anu. Ada ke 100. Era jengin orang. Tanjak na tongko. Iya, dia puji orang
Iya, tapi orang sombong Bu kalau dipuji tidak nak pikir gitu, bilang ada mau nah apa nak kana iya 100 dia minta, iya saya alim yang orang bilang ngang orang sakit karena orang sombong malu-malu nih kalau 100 tahu aja nyinan, kalau 100 nak kasih kan pasti lu cerita kan nasi bilang ngan jigu saren ini siapa nak cerita ya tiap tak kalau nak kasih 200 ya. Jadi begitu Bu, hindari. Bagaimana caranya itu Ustaz? Bagaimana ciri-cirinya orang sombong Ustaz? Tadi Nabi bilang Bang Ical, bagaimana ciri-cirinya itu orang sombong? Ciri-cirinya orang sombong itu Bu, dia berpenampilan karena manusia, selalu mau dilihat, selalu mau membanggakan apa yang dia miliki. Itu ciri-cirinya orang sombong. Kalau dia bangun rumah yang mewah, rumah yang besar, tapi tidak ada di dalam hatinya untuk dilihat orang supaya dipuji. Oh iya tahu memang karena pejabat suaminya, oh iya tahu memang karena orang kaya suaminya. Kalau tidak ada itu berarti dia bukan orang sombong. Sombong Bu bukan semata-matanya itu mempermamerkan saja orang, tidak, tetapi sombong itu kalau dia selalu merasa lebih baik daripada orang, selalu mau berbuat supaya dilihat orang, itu yang namanya sombong. Tapi lebih parah kalau tahu ka masing-masing na sombong. Betul? Iya, nak biasa kodong ya Allah mudah-mudahan cepat mati. Sendena bertemangat malaikat pencabut nyawa. Aku tanya kemudian cabut nyawa coba itu. Sana ke masing-masing sana tampuna. Iya kan biasa itu yang sombong Bu itu orang miskin Dia bilang saya itu suamiku. Ya apa suamimu Walgari? Pokoknya yang becak jiburan nenu. Iya nak kira saya itu pernah silangku karena 1 bulan begini nak ceritai sinampere pergi di tetangga bilang bisakah dicatat dulu teriuta kode. Jadi jangan hindari itu. Jadi ciri-cirinya itu selalu mau terlihat wow ya, selalu mau terlihat hebat di mata manusia. Kesimpulan ceramah kita pada kesempatan kali ini, hindari sifat sombong sebab dia akan mendatangkan murka Allah, tidak disenangi Allah, dan kita ada potensi tidak masuk ke dalam surga. Kalau kita tidak masuk ke dalam surga berarti tempat tak di dalam neraka. Paham Bu? Kalau ada orang sombong Bu tanya Kak supaya saya doakan cepat mati. Paham? Pemirsa di rumah, ibu majelis taklim yang kemana-mana dulu, kita kembalikan ke Bang Ical. Masya Allah, alhamdulillah Bu. Gimana? Jawabannya oke? Ibu apa? Sarung oke? Makasih. Nah lupain. Bu. Ibu. Dengan tema apa tadi? Kalau sombong tidak masuk, berarti mau ki. Alhamdulillah. Nah, Bu, semoga tahu siapa Ustaz ini ya Bu ya. Masuk telinga kanan, keluar telinga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kecewa aku kono. Capek tamu ceramah potepo jaga-jaga ya. Masuk telinga kanan, keluar telinga. Lebih parah lagi. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Pantul. Jadi masuk telinga kanan, diamalkan di hati, diamalkan kepada tetangga semuanya. Dah, jadi insya Allah nanti jadi syafaat buat kita di yaumil akhir. Amin ya Rabbal. Bu. Kumpulnya beda satu aja. Bu. Sekali lagi, dan pemirsa di rumah jangan lupa untuk kunjungi website dari Sarung Gajah Duduk, www.gajahdudu.com. Atau follow Instagram dan Facebooknya di @gajahdudu_ai. Bu, mohon maaf ya Bu ya kalau salah kata ya, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Kesalahan kehilapan milik kita semua. Kita mau bersalah saja aja. Kesalahan kehilapan milik kita sebersama kita mau salah, jadi salah bawa orang deh. Kesalahan kehilapan kita milik kita manusia.
bukan bersama. Jadi terima kasih Bu Ketua, Ibu terima kasih banyak ya. Jadi yang pasti nanti pemirsa di rumah kita jumpa lagi di program sosial berikutnya bersama Sarung Gajah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.